Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan belajar mengartikan kitab Matan Jurumiyah karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sonhaji, atau beliau sering digelar dengan Ibnu Ajurrum. Kita sudah masuk ke bab marfu'atil asma'i, kalimat-kalimat isim yang dibaca rofa. Bismillah, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Babu marfu'atil asma'i, bab marfu'atil asma'i. Babu kita artikan bab, marfu'ati yang dirofakkan, al-asma'i isim-isim. Bab yang dirofakkan isim-isim. Atau supaya nyambung kita balik artinya. Biasanya marfu'atil asma'i kita artikan marfu'atil asma'i isim-isim yang dibaca marfu', atau bisa juga isim-isim yang dirofakkan. Yang mana bab ini membahas tentang kalimat-kalimat isim dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu yang dibaca rofa atau yang kita baca harokat dhammah. Kata beliau Syekh Ajurrum, al-marfu'atu sab'atun, yang dirofakkan ada 7. Wahia, dan dia, al-fa'ilu fa'il, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, wal mubtada'u, dan mubtada', wa khobaruhu, dan khobarnya, wa ismu kana, dan isim kana, wa akhwatiha, dan saudaranya, wa khobaru inna wa akhwatiha, dan khobar inna dan saudaranya, wattabi'u lil marfu'i, dan yang mengikut bagi marfu', wahwa, dan dia, arba'atu asya'a, 4 perkara, an-na'tu na'at, wal atofu, dan atof, wat taukidu, dan taukid, wal badalu, dan badal. Jadi teman-teman, sebelum kita jelaskan sedikit, kita artikan perkata terlebih dahulu untuk menambah kosakata dan lebih mudah kita pahami. Al-marfu'atu yang dirofakkan, atau bisa juga kita artikan al-marfu'atu kalimat isim yang dirofakkan atau kalimat isim yang dibaca rofa, sab'atun ada 7 atau 7. Wahia, dan dia, atau sekaligus kita baca wahia, yaitu, atau bisa juga kita artikan adalah. Wahia adalah, al-fa'ilu fa'il, wa, dan al-maf'ulu maf'ul, alladzi yang lam tidak yusamma disebutkan, fa'ilu fa'il, hu-nya fa'iluhu fa'ilnya, wa, dan al-mubtada'u mubtada', wa, dan khobaru khobar, hu-nya khobaruhu khobarnya, wa, dan ismu isim, kana tidak kita artikan, wa, dan akhwati saudara-saudara, atau bisa juga kita artikan teman-teman, haknya akhwati, hak teman-temannya atau saudara-saudaranya, wa, dan khobaru khobar, inna tidak kita artikan, wa, dan akhwati saudara-saudara atau teman-teman, haknya akhwati, hak saudara-saudaranya atau teman-temannya, wa, dan at-tabi'u yang mengikut, li bagi al-marfu'i yang marfu' atau yang dibaca rofa, wa, dan huwa dia, wa huwa, dan dia, atau yaitu, atau bisa juga adalah, wa huwa adalah, arba'atu ada 4, asya'a perkara, sesuatu atau perkara, an-na'tu na'at, atau bisa juga kita artikan na'tun, na'at atau na'tun, wa, dan al-atofu atof, wa, dan at-taukidu taukid, wa, dan al-badalu badal. Jadi beliau Syekh Ajurrum mengatakan
Kalimat isim dalam bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu dibagi menjadi 7. Ada 7 kalimat isim yang dibaca rofa dalam kalimat bahasa Arab. Jadi kata beliau Syekh Ajurrum, ada 7 kalimat isim yang dibaca marfu dalam kalimat bahasa Arab, atau ada 7 kalimat isim yang dibaca rofa, dibaca harokat dhammah. Yang pertama fa'il. Berarti bisa kita pahami bahwa dalam kalimat bahasa Arab ada namanya fa'il, atau dalam istilah ilmu nahwu nanti ada namanya fa'il. Kemudian fa'il ini termasuk dari kalimat isim yang dibaca marfu atau kalimat isim yang kita baca rofa, baca harokat dhammah. Kemudian al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang kedua isim marfu yang kedua atau kalimat isim yang kita baca rofa, kita baca harokat dhammah, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau ada yang mengartikan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini untuk singkatnya naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kalimat naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini termasuk dari kalimat isim yang dibaca marfu. Dalam istilah ilmu nahwu atau kalimat bahasa Arab nanti ada namanya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian mubtada. Dalam kalimat bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu nanti ada namanya kalimat mubtada. Mubtada ini termasuk dari salah satu kalimat isim yang dibaca marfu atau kita baca rofa atau kita baca harokat dhammah, wajib kita baca rofa. Kemudian wa khobaruhu, dan khobarnya mubtada. Setiap ada mubtada nanti dalam istilah ilmu nahwu dalam kalimat bahasa Arab pasti ada khobar. Kemudian khobar ini juga termasuk dari kalimat isim yang dibaca marfu, kita baca rofa atau kita baca harokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudara-saudaranya. Kalimat dalam bahasa Arab nanti ada namanya isim kana dan saudara-saudaranya kana. Isim dari kana dan isim dari saudara-saudara kana ini wajib kita baca rofa nanti dalam istilah ilmu nahwu atau kalimat bahasa Arab. Adapun kana dan saudara-saudaranya seperti apa kita belum tahu, karena nanti di bab selanjutnya ada bab yang membahas tentang kana, ketentuan kana dan saudara-saudara kana. Jadi yang perlu kita pahami isim kana dan isim saudara-saudara kana wajib kita baca marfu, wajib kita rofakan, wajib kita baca harokat dhammah ketika ketemu kalimatnya dalam bahasa Arab. Kemudian yang keenam ada khobaru inna wa akhwatiha, khobar inna dan saudara-saudaranya. Dalam kalimat bahasa Arab nanti atau dalam istilah ilmu nahwu ada namanya khobar inna dan khobar saudara-saudara inna, yang mana khobar inna ini isim yang keenam yang wajib nanti kita baca marfu, wajib kita baca rofa atau wajib kita baca harokat dhammah. Adapun ketentuan inna dan saudaranya, saudara inna yang mana kita belum bahas, nanti di bab selanjutnya ada membahas tentang inna wa akhwatiha. Yang penting yang perlu kita ingat terus yaitu khobar inna wajib dibaca marfu kalimatnya dalam bahasa Arab atau dalam istilah ilmu nahwu. Kemudian watabi'ulil marfu'i, yang mengikut bagi marfu atau yang mengikut bagi isim yang dibaca rofa. Isim yang mengikut kepada isim yang dibaca rofa, dia dirofakkan karena isim sebelumnya dibaca rofa, dibaca harokat dhammah. Dia dibaca harokat dhammah karena isim sebelumnya dibaca harokat dhammah, wajib kita baca harokat dhammah karena dia termasuk isim yang tabi. Kalimat isim yang tabi ini tabi bagi marfu. Kalimat yang ketujuh yang wajib kita baca rofa atau wajib kita baca harokat dhammah. Wa huwa arba'atu asya'a. Kemudian Syekh Ajurrum menyebutkan isim yang tabi bagi marfu ini ada 4. Yang pertama na'at atau na'tun, yang kedua atof, taukid dan badal.
Dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu perlu kita pahami bahwa nanti dalam kalimat bahasa Arab atau istilah ilmu nahwu ada namanya na'at atau na'tun. Kemudian ada namanya atof, taukid, dan badal. 4 kalimat ini semuanya termasuk dari kalimat yang tabi atau mengikut kepada isim yang dibaca marfu. Maka wajib juga kita baca marfu, wajib kita rofakkan atau wajib kita baca harokat dhammah. Jadi itulah 7 kalimat isim yang wajib kita baca marfu, wajib kita baca rofa, atau wajib kita baca harokat dhammah dalam kalimat bahasa Arab atau dalam kalimat ilmu nahwu, dalam istilah ilmu nahwu, yang perlu kita pahami dan perlu kita ingat terus. Kemudian nanti di depan bab-bab setelahnya ada pembahasan lebih detail tentang perkara fa'il, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ada juga bab mubtada, ada khobar, kemudian isim kana wa akhwatiha, khobar inna wa akhwatiha, tabi' lil marfu dibahas satu persatu. Beliau Syekh Ajur membahas satu persatu, na'at, atof, taukid, dan badal. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari. Ini cuma sekedar daftar, semacam daftar isi sebelum membuka bab-bab setelahnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.